A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Pangestu Tami Putri dari kelas ASD dengan NIM 2208002000032. Di sini saya akan membuat video tentang kesenjangan antara negara maju, berkembang, dan terbelakang. Tujuan saya membuat video tugas ini adalah untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah Perspektif Global. Oke, di slide pertama itu adalah pengertian kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, entah itu secara personal maupun kelompok, di mana ada ketimpangan sosial yang terbentuk dari sebuah ketidakadilan distribusi banyak hal yang dianggap penting oleh masyarakat. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri dari negara maju. Negara maju adalah negara yang telah berhasil mencapai tujuan pembangunannya. Sebuah negara dapat dikatakan sudah maju bila bisa berasal dari tingkatan ekonomi, kemajuan teknologi, keamanan, dan faktor lainnya yang membuat suatu negara menjadi tempat yang ideal bagi masyarakat untuk hidup. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari negara maju. Yang pertama adalah pendapatan per kapita tinggi. Pendapatan per kapita tinggi adalah pendapatan rata-rata seluruh penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita ini dapat menggambarkan keadaan perekonomiannya negara tersebut. Di negara maju, pendapatan per kapita secara alami relatif tinggi. Tingginya pendapatan per kapita ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya seperti tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sebagian besar penduduk dan potensi pengolahan sumber daya manusia yang berkualitas. Lalu yang kedua adalah harapan hidup yang tinggi. Melanjutkan poin sebelumnya, jika pendapatan per kapita tinggi, maka harapan hidup penduduk juga tinggi. Rata-rata penduduk negara maju bisa mencapai 60 tahun atau lebih. Hal ini karena pelayanan kesehatannya yang baik dan tingkatan ekonomi yang baik, tidak seperti negara berkembang yang sangat rendah. Lalu selanjutnya ada tingkat keamanan yang lebih aman. Tingkat keamanan negara maju ini lebih aman daripada negara berkembang. Ini juga merupakan efek samping dari kemajuan teknologi di negara maju. Seiring dengan kemajuannya teknologi, sarana keamanan dan teknologi persenjataan juga semakin baik. Lalu yang keempat ada pengangguran yang rendah. Di negara maju, pengangguran relatif rendah karena setiap orang dapat memperoleh pekerjaan. Salah satu negara maju seperti Amerika Serikat memiliki total tenaga kerja produktif lebih dari 160 juta orang per Januari 2022. Dengan populasi pekerjaan yang tinggi ini dan tingkat pengangguran yang rendah, negara dapat dianggap berhasil dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduknya yang produktif. Lalu yang terakhir ada ekspor melebihi impor. Nah, bagi negara maju, keberadaan sumber daya alam biasanya sedikit sekali atau bahkan tidak ada sama sekali. Meski begitu, sumber daya mereka dalam kemampuan teknologi untuk menghasilkan produk olahan dari sumber daya alam, produk olahan tersebut tentunya berkualitas baik dan akan diekspor ke negara lain. Lalu selanjutnya ada negara berkembang. Negara berkembang adalah apabila negara tersebut memiliki penduduk yang indeks perkembangan manusianya masih di bawah standar global. Ditinjau dari konsep negara tersebut, negara berkembang memiliki infrastruktur yang masih berkembang. Lalu di sini ada ciri-ciri dari negara berkembang. Yang pertama adalah angka harapan hidup yang rendah. Pada jenis komposisi penduduk, negara berkembang memiliki piramida penduduk ekspansif, yaitu jumlah penduduk yang berusia muda lebih banyak daripada penduduk yang berusia tua. Angka kelahiran yang tinggi menyebabkan pertambahan penduduk yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Lalu yang kedua ada pendidikan yang rendah. Penyebab utama rendahnya pendidikan masyarakat di negara berkembang adalah mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi mengakibatkan masyarakat kurang berpartisipasi dalam menuntut ilmu yang tinggi. Alhasil, karena pendidikan yang rendah menyebabkan banyak kerugian yang dialami oleh penduduk yang berimbas pada sulitnya mendapat pekerjaan serta angka pengangguran yang tinggi.
Lalu yang ketiga adalah laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Penduduk di negara berkembang banyak yang mengalami pernikahan di usia yang relatif masih muda. Karena penduduk yang tidak mencari pendidikan setinggi mungkin, maka di usia 20-an itu dirasa sudah cukup bagi masyarakat untuk menikah. Maka yang terjadi angka kelahiran yang tinggi mengakibatkan bertambahnya kepadatan penduduk. Di samping itu, tidak tersalurkannya pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi. Lalu yang keempat itu adalah keterbatasan teknologi. Keterbatasan teknologi di negara berkembang, penyebab utamanya adalah sumber daya manusia yang rendah. Kemampuan penduduk yang tidak mempunyai keterampilan adalah faktor pendukung tidak tersedianya teknologi tinggi di negara berkembang. Ditambahnya lagi ada biaya pengadaan teknologi tinggi sangat mahal dan membuat pemerintah harus berpikir dua kali untuk menyediakan teknologi tinggi. Lalu yang terakhir adalah sumber daya manusianya yang rendah. Sumber daya manusia adalah kemampuan manusia untuk menyalurkan keterampilan atau kemampuan otak dalam produktivitas sehari-hari. Sumber daya manusia yang rendah diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pendidikan yang rendah. Lalu selanjutnya adalah negara terbelakang. Gambaran suatu negara miskin atau terbelakang adalah suatu negara yang ditandai oleh kemiskinan, kota yang dipadati oleh pengemis, yang jarang mempunyai industri, persediaan tenaga listrik yang tidak memadai, tidak mempunyai jalan raya, lembaga pendidikan yang sangat sedikit, serta sebagian besar penduduk buta huruf dan miskin. Ciri-ciri dari negara terbelakang yaitu adalah kemiskinan umum. Di negara terbelakang adalah negara yang dicekam kemiskinan seperti tercermin di dalam pendapatan per kapita yang rendah. Pendapatan per kapita yang rendah ini yang lebih jauh tercermin pula dalam standar kehidupan masyarakatnya yang rendah. Di negara seperti ini, makanan adalah jenis konsumsi utama yang sekitar 75%-nya itu dari pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dibandingkan dengan hanya 20% di negara maju. Lalu yang kedua adalah ketiadaannya inisiatif dan usaha. Ciri khas lain dari negara terbelakang adalah tiadanya kemampuan wira swasta. Kewirausahaan ini terhalang oleh sistem sosial yang menutup daya cipta, kekuatan adat istiadat, ketegasan status, dan kecurigaan pada gagasan baru. Kesemuanya itu menciptakan iklim yang tidak menunjang eksperimen dan inovasi. Negara yang seperti ini hanya akan membuat sekelompok kecil pedagang yang sebagian besarnya berdagang barang konsumsi dan bertindak seperti penyedia uang serta wakil-wakil real estate. Lalu yang ketiga adanya keterbelakangan teknologi. Keterbelakangan teknologi ini disebabkan oleh adanya dualisme teknologi, yaitu penggunaan berbagai fungsi produksi sekaligus dalam sektor ekonomi yang maju dan sektor ekonomi yang tradisional. Keberadaan dualisme seperti itu memperberat persoalan pengangguran struktural dan teknologis di sektor industri dan pengangguran tersembunyi di sektor pedesaan. Lalu selanjutnya adalah pengangguran yang membengkak. Pengangguran di kota membengkak seiring dengan urbanisasi dan meningkatnya pendidikan. Akan tetapi, sektor industri tidak berkembang sejalan dengan pertumbuhan tenaga kerja sehingga memperbesar pengangguran. Di samping itu pula, pengangguran yang berpendidikan, mereka gagal mendapatkan pekerjaan sebab tegarnya struktur dan tiadanya perencanaan tenaga kerja. Lalu yang terakhir adalah sumber alam kurang terolah. Pada biasanya, negara terbelakang tidak kurang tanah, air, hutan, dan kaya akan barang tambang, tetapi belum atau kurang dimanfaatkan untuk salah penggunaan, sebab langkah pengetahuan teknik serta tidak tersedianya modal yang kecilnya pasar. Lalu di sini ada beberapa perbedaan antara negara maju, berkembang, dan terbelakang. Yang pertama itu adalah status ekonomi. Perbedaan utama antara negara berkembang, maju, dan negara terbelakang adalah status ekonomi dan kualitas hidup mereka. Negara-negara maju memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang maju, dan infrastruktur teknologi. Sementara itu di negara berkembang memiliki ekonomi yang kurang berkembang dan kualitas hidup yang relatif lebih rendah.
Negara-negara yang terbelakang di sisi lain memiliki indikator pembangunan sosial ekonomi terendah dan kualitas hidup yang terendah. Lalu yang kedua adalah IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Negara maju memiliki IPM tertinggi, sedangkan negara terbelakang memiliki IPM yang rendah. IPM negara berkembang di sisi lain mengambil nilai tengah di antara keduanya, jadi tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Lalu yang ketiga adanya teknologi dan fasilitas. Orang-orang di negara maju memiliki akses mudah ke kemajuan teknologi terbaru, menikmati perawatan kesehatan yang baik, pendidikan dan layanan lainnya, sementara orang-orang di negara berkembang mungkin memiliki beberapa akses ke teknologi dan perawatan kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya. Berbeda dengan berada di tingkatan menengah. Sebaliknya, kebanyakan orang di negara-negara terbelakang itu tidak memiliki akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, atau layanan lainnya, dan sebagian besar tidak memiliki akses ke teknologi. Lalu yang terakhir adalah taraf hidup. Standar hidup di negara maju itu tinggi, sedangkan standar hidup di negara terbelakang itu sangat rendah. Standar di negara berkembang itu ada di tengah-tengah, jadi tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Lalu ada sistem pendidikan di negara maju, berkembang, dan terbelakang. Nah, untuk di negara maju, tingkat pendidikan masyarakat di negara maju itu sudah sangat tinggi. Hampir seluruh penduduk bisa membaca dan menulis. Pemerintah mampu memberikan jaminan pendidikan dasar gratis kepada seluruh lapisan masyarakat. Fasilitas pendidikan di negara maju juga tersedia lengkap. Sistem pendidikan yang digunakan lebih menekankan pada kecakapan hidup dan kemandirian peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Oke, selanjutnya itu adalah sistem pendidikan di negara berkembang. Kebijakan pendidikan di negara berkembang itu umumnya berasal dari warisan kebijakan pendidikan kaum kolonial. Dikaitkan dengan demikian karena negara-negara berkembang pada saat baru pertama kali merdeka belum sempat membangun kebijakan pendidikannya berdasarkan kebutuhan realistik masyarakatnya. Kemerdekaan yang telah dicapai di bidang politik tidak dengan sendirinya diikuti oleh kemerdekaan di bidang lainnya, lebih-lebih di bidang pendidikan. Lalu di sini saya akan menjelaskan salah satu ciri kebijakan pendidikan di kaum kolonial, yaitu sifatnya yang elastis atau lebih banyak memberikan kesempatan kepada sekecil masyarakat dan tidak lebih banyak memberikan kesempatan kepada sebagian besar masyarakat. Berorientasi sosioekonomik. Orientasi sosioekonomik demikian berkaitan dengan jaringan ekonomi internasional di mana negara-negara maju berposisi sebagai sentralnya, sementara negara-negara berkembang sekedar sebagai periferalnya. Lalu selanjutnya adalah negara terbelakang. Ada beberapa alasan yang membuat sistem pendidikan di negara ini menjadi terbelakang, yaitu sistem pendidikannya yang masih buruk. Seperti yang kita ketahui, sistem pendidikan di Indonesia berada di ranking terakhir dunia dengan sistem yang masih buruk. Tentu sangat sulit bagi pendidikan untuk berkembang. Lalu persebaran pendidikan tidak merata, di sebagian masih berpusat pada kota-kota besar saja. Lalu kurikulum yang sering berubah, tidak bisa kita pungkiri kurikulum di pendidikan di Indonesia ini selalu berganti-ganti. Pergantian ini selalu terjadi di setiap pergantian kepemimpinan. Dalam hal ini kaitannya dengan Menteri Pendidikan. Lalu sarana dan prasarananya yang sangat penting bagi upaya peningkatan pendidikannya karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai sulit rasanya untuk mengembangkan pendidikannya. Realitanya pendidikan di Indonesia masih jauh dari memadai. Oke, jadi kesimpulannya yaitu dalam era globalisasi seperti ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi suatu negara, apakah termasuk sebagai negara maju atau negara berkembang, dapat dilihat dari kemajuan teknologi dan hasil pembangunannya. Menentukan suatu negara tergolong negara maju atau negara berkembang tidak hanya dipandang dari sudut pendapatan per kapita negara tersebut. Banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan seperti pertumbuhan penduduk, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, angka kelahiran dan kematian, angka harapan hidup, dan sebagainya.
Demikian sudah pemaparan presentasi yang saya paparkan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.